penasaran dengan media rasa channel, tonton terus videonya. Gerakan jari Anda untuk menekan subscribe, like, dan jempolnya dengan kamu nyalakan lonceng. Kamu orang pertama yang mendapatkan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarrabatihi wa ala sahabati rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin, assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin, assalamu alayka ya Wali Allah Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani Al-Mahdali, assalamu alaikum ya Rijal Al-Ghaib, assalamu alayka ya Sahibul Makan Datuk Muhammad Arsyad Al-Banjari, Tuan Guru Zaini Abdul Ghani, wa kullu awliyaika ya Rabb bihadal makan. Assalamualaikum ya wali Allah wa ba'd. Fadilatul kiram wal mukhtaram, akhina fillah al-akh al-syekh al-ustad Muhammad Ihsan bin Abdul Ghani Al-Palembani, menatap wajahmu saat ini merupakan satu pancaran cahaya perjuangan yang panjang. Bersyukur hamba kepadamu ya Rabb atas semua lika-liku perjalanan yang kami alami, menempuhi berbagai penderitaan yang tidak sedikit, cobaan yang berat, hinaan, cacian, makian, hujatan. Namun keistiqomahanmu telah berbuah keberkahan. Kita berjumpa sekian puluh tahun yang lalu di masjid, sama-sama masih menjadi remaja masjid, sama-sama masih bujang, masih sendiri. Sosokmu adalah inspirasi bagiku, sahabat. Qiyamul Lailmu tak pernah kau lewatkan, tilawah Qur'anmu tak pernah lepas, dimanapun kau selalu membawa mushaf. Aku tahu itu dan aku menjadi saksi hidup sampai hari ini. Kita berpisah sekian tahun, berjumpa kembali dalam majelis-majelis suluk, majelis-majelis tasawuf, dengan guru yang sama dan guru yang berbeda. Allah temukan kita di Kalimantan, di Kalimantan Timur ini,
meninggikan insyaallah makna dari kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan Ustadz kita, guru kita Al-Fadil Syekh Muhammad Ihsan dan keluarga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan, rezeki yang melimpah, kesehatan, panjang umur, dan senantiasa Allah jaga fitih dan dunia wal akhirah. Dan siapapun yang mengikutinya menjadi jamaahnya pun mendapatkan keberkahan yang sama. Ketahuilah wahai para jamaah Ratib Saman, sungguh gurumu adalah seorang mursyid yang telah menempuhi perjalanan yang tidak sebentar, karena ia adalah seorang penuntut ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan para muridnya pun memiliki hamasyah, semangat yang sama di dalam memuliakan ilmu dan meninggikan kalimat-kalimat Allah Rasulnya. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para tuan guru, asatiza, mobil khusus, guru syarani dan rombongan dari Majelis Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul Kalimantan Timur, datang dari Sanga-Sanga dengan rombongannya, ataupun guru-guru lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Pada yang saya muliakan, unsur Muslika, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah, ya, mobil khusus Gus Fatih, ya, Gus Fatih, ya, Kapolsek kita ini emang kiai, ya. Ayatnya Makhorilul Hujum, Makhorilul Huruf, tajwidnya semuanya mengalahkan ustadz-ustadz yang ada. Jangan dibiarkan dia terus-terusan ceramah, ya, nasib kami terancam. Yang saya muliakan Kakanda Haji Anas Gani, supporter dakwah. Udah banyak habib, guru, kiai yang dia bawa keliling di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya. Ya, Allah mudahkan urusannya, dan Allah senantiasa murahkan hatinya untuk terus berbagi. Wabil khusus habis ini dia selesaikan plafon atas lah. Ya aminin dulu lah gitu. Kalau duitnya banyak enteng dia urusannya, ya. Yang saya muliakan para pengurus Majelis Ratib Saman, ya, Kalimantan Timur, ya, dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggal doa, makan saja. Tadi udah ceramah Ustaz Anas, Ustaz Gus Fatih, ya. Ini udah selesai sebenarnya materinya. Acara yang ditunggu-tunggu adalah kalimat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah Pak Kapolsek, ini kalau bicara tentang majelis Torekot, majelis Ma'rifah, ini artinya belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau ada santri gak kenal polisi aja celaka. Ada cerita sedikit. Ada santri naik motor gak pakai helm. Begitu lihat lampu merah, dia terobos lampu merah itu. Kira-kira 100 meter dari lampu merah itu tiba-tiba polisi keluar, nyemprit. Stoplah santri ini. Ditanya sama polisi, Anda tahu kesalahan Anda? Tahu Pak. Apa? Saya tidak lihat Bapak. Kalau saya lihat Bapak, saya nggak bakal melanjutkan perjalanan, saya pasti putar arah, dia bilang gitu. Nah, jadi kalau kita nggak kenal polisi saja berbahaya. Ya, saya alhamdulillah kenal dengan beliau, kenal dengan Kapolres, kenal dengan Kapolda. Di kemana-mana itu menyebut nama Kapolsek, Kapolres, kalau ditilang di tengah jalan itu selamat. Itu baru nyebut nama Kapolsek. Ya, misal kita jalan di sekitar sini ada razia. Assalamualaikum, mau kemana Pak? Saya mau ke rumah Pak Kapolsek. Memang Bapak kenal? Oh ini nomor teleponnya, telepon sini, bebas ini. Lewat itu langsung. Ya, jadi jelas baru kenal dengan orang yang berpengaruh saja kita selamat. Ya, apalagi kenal dengan wali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jangan heran tadi kalau ada dalam manaqib Syekh Saman diceritakan, ada orang yang kapalnya mau tenggelam, dia panggil ya Saman, ya Saman, ya Saman, kemudian Allah utus 2 malaikat yang menyelamatkan kapal tersebut. Bukan minta sama Syekh Saman. Kalau minta sama Syekh Saman syirik hukumnya, tapi itu tawassul, tawajjuh. Sama seperti tadi kita ditilang nyebut ngaran Pak Kapolsek, selamat kita. Bukan minta dengan minta dengan Kapolsek diselamatkan. Kenapa? Orang tersebut kenal dengan kedudukan Pak Kapolsek, maka kita diselamatkan. Sama kalau kita lagi menderita, lagi sakit, ya Rasulullah adrikni, ya Rasulullah adrikni, ya Rasulullah adrikni. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nyambat ngaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita minta dengan Nabi, karena dalilnya jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta hanya sama Allah. Cuma kita lawan Allah Ta'ala ini harus syirik, harus musyrik, kada bisa langsung. Misal Pak Dan Ramil atau yang mewakili lapar lah, minta lawan Allah Ta'ala, ya Allah ulun lapar julungi nasi. Datang ada nasi? Ada. Pergi dulu ke warung nukar, baru bisa. Syirik dulu kita lawan tukang masak, baru kita bisa makan. Syirik dulu lawan bini, mak buatkan mie, baru kita bisa makan. Sama ketika kita hendak berurusan apapun, tetap harus menggunakan wasilah. Dalilnya mana? Dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis, semuanya lengkap. Ridho fi ridho walidain. Ridho Allah itu kada mungkin turun amun kada dari ridho orang tua. Jadi kada mungkin kita ibadah tahajud, duha, sedekah, berangkat umroh, berangkat haji, berkurban unta 10, tapi orang tua kita kada redo, kada dapat pahala, kada dapat kebaikan, kada dapat redo Allah Ta'ala. Ambil dulu redo orang tua, ambil dulu redo bapak ibu kita, baru Allah ridho. Ada kisah sedikit. Ada laki-laki perampok, pembunuh, pemerkosa, tukang juntan. Bahasa apa lah ini? Banjar. Ada Bapak Jua tadi sudah pamitan lawan Tuan Guru Zainilah. Ijam bahasa sidin. Nyalu pada lawan mamanya, mak, amun aku mati, ndak akan ada yang menyolatkanku, ndak akan ada yang mengafaniku, menguburkanku, pasti mama seorang. Percayalah. Kenapa ajar mamanya? Aku ini jahat bujur, kada ada maksiat yang kada kulakukan. Orang sekampungan ini muak sudah lawan aku, mauk jar. Dan ternyata karena dia memang ahli maksiat, tukang minum, tukang mabok, sakitlah menjelang sakratul maut, dia cuma berpesan sama mamanya, "Ma, aku ikhlas, aku redo, biarlah orang sedunia ini kada memandikan, mengafani, menyolati, menguburkan, aku redo, aku ikhlas, Ma. Yang penting mama ridho sama aku. Dah itu aja mintaku, tidak ada yang lain. Redo ya aku sebagai anakmu." Bocor mati, kada ada tetangga. Sakit hati semua dengan biarkan aja mati, alhamdulillah, syukurlah, matilah sana. Supaya orang malah alhamdulillah, bersyukur, orang sujud syukur, potong kambingnya mati itu. Apa di sini tadi motong kambing gara-gara itu? Kada lah. Masya Allah. Akhirnya ibu ini mandikan anaknya seorang, ngapani, nyolatin, minta tolong dengan orang yang diupahnya membawa jenazah ini ke kuburan dan dibayar tukang gali kuburan menggali sendirian. Di tengah jalan, Sayyidi Syekh Malik bin Dinar, seorang ulama wali Allah, hadis salafun saleh, melihat ada apa nih, seorang ibu berjalan bawain anaknya seorang mayit lagi. Mana tetangga nih, kan fardu kifayah hukumnya, mana ada yang datang nih. Diumpatinya pegamat sampai di kuburan, kada ada juga yang datang, masyarakat kada ada juga yang umpat. Akhirnya ibu itu masukkan jenazah anaknya sendiri ke dalam kubur, dan waktu tukang gali kubur hendak menimbun tanah, ibu itu berkata, "Ya Allah, bukankah Rasulmu pernah bersabda
bahwa ridhomu engkau akan turunkan kepada seorang hamba asal orang tuanya ridho. Aku ridho ya Allah dia anakku, aku ikhlas, aku ridho ya Allah, maka ridhoilah dia. Dikuburlah. Balik bin Dinar melihat dari jauh, kenapa ibu itu berdoa macam itu? Didekatinya, ditanya, Bu, mohon maaf, aku ini musafir, kebejuran lewat. Tadi kulihat ibu ini menggendong jenazah seorang, terus berdoa kayak itu. Apa kisahnya? Dikisahkan lah, anakku ini ahli maksiat, bla 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 bla. Cuma satu, minta pesan akhir, minta diridhoi. Oh ya sudah, baliklah Malik bin Dinar ke kampungnya, ibu ini balik ke rumahnya. Sampai di rumah Malik bin Dinar tidur, bermimpi ketemu dengan seorang pemuda sedang bermandi di telaga Kausar, ditemani oleh wanita-wanita cantik bidadari, makanan yang luar biasa, kedudukannya seperti kedudukan seorang raja. Dilihatnya dari jauh seperti pemuda yang diceritakan oleh seorang ibu tadi. Ditanyanya, apakah engkau adalah mayat yang tadi digendong oleh seorang ibu? Ya, aku adalah orang itu. Bukankah engkau ahli maksiat? Ya, aku ahli maksiat. Lalu kenapa engkau bisa mendapatkan maqamah mahmudah, kedudukan terpuji ini? Sebab ridho orang tuaku, maka Allah ampuni semua dosaku. Jadi kada mungkin, Pak. Jadi jangan kita berbangga dengan amal. Aku di tahajudnya banyak, duhanya banyak, sedekahnya banyak, haji Pak bolak-balik. Tapi lawan orang tua kita durhaka, apih semua amalan kita. Ya, tuh anak. Murid lawan guru, ada mungkin sampai kepada Allah aman durhaka lawan guru. Laukana murabbi la araftu rabbi. Kada mungkin aku kenal dengan Allah Ta'ala amun kada lewat guru. Jadi amun ada murid durhaka lawan guru, biar inya pender tentang Tuhan 7 lapis lagi 7 lapis bumi, kitabnya banyak, kada barokah. Kenapa? Kada redho lawan guru. Maka yang paling penting itu bagaimana mendapatkan ridho dan berkah seorang guru. Apa aja Bang yang bisa membuat guru ridho? Ya senangkan hati guru, apapun. Guru senang rokok apa? Tukarkan. Guru senang makan apa? Belikan. Itu nyaman guru. Kalau ini kadang guru nyari rokok bingung, ada rokok kah? Aja liling guru ke sana sini sana sini. Kasihannya Pak, kadang-kadang guru hendak merokok aja sulit. Ya, apa ulun baju putih lagi, baju putih lagi. Jadi apapun harus ada wasilah, apapun harus ada perantara. Lam yaskur linnas, lam yaskur lillah. Amun kada bisa bersyukur lawan manusia, kada dianggap bersyukur lawan Allah Ta'ala. Minanya kita lah sujud syukur dengan Allah Ta'ala dapat rezeki, misal munib, misal jangan marah munib tolak, dapat proyek 1 miliar, amin. Rugi Pak, untunglah. Ada untung 200 juta, munib bersyukur dengan Allah Ta'ala. Semalam tahajud, ya Allah terima kasih ya Allah, ulun bersyukur dapat proyek 1 miliar, untung 200 juta. Tapi dia lupa memberi gurunya duit, karena dia nggak bersyukur lawan Allah Ta'ala. Datang dulu ke guru alhamdulillah berkat doa pian, berkat ulun 4 majelis pian, ulun dia berkahi, mudah dapat rezeki. Ini ulun ada untung 200 juta, pian hendak berapa? Kayak itu murid yang baik, jangan sisanya baru berikan guru. Ampun maaf guru, sisa 2 juta aja, kemarin tukar mobil, beli sapi, beli kambing, beli macam-macam. Ini ada sisa 2 juta aja. Pak, guru ikhlas aja Pak. Karena mungkin guru pada ikhlas. Dustanya ngajarkan bab ikhlas, namun kada diberi 2 juta kada ikhlas. Ikhlas saja, cuma kada ikhlas Allah Subhanahu Wa Taala. Wah ikam, ya. Bina iya-iyanya jadi murid. Ya. Giliran dapat duit lupa lawan Allah Ta'ala. Nah kita tadinya bersyukur, kita pikir dengan sudah sujud kepada Allah, baca alhamdulillah 1000 kali, sudah ulun bersyukur. Belum. Lam yaskur linnas, lam yaskur lillah. Itu dalilnya hadis Nabi. Amun kada bersyukur lawan guru, kada dianggap Allah bersyukur. Kenapa? Yang mendoakan kita bisa dapat rezeki mudah, usaha lancar, berataan itu adalah guru kita, mursyid kita. Nah, itu pahami. Jadi jangan kesalahan nih, suka mendapat duit 1 juta lah, untung datang ke sini ke majelis guru, kira-kira apa yang bisa ditukar nih? Biar guru jangan dulu tukar kaca, baras tuh habis, baras dulu, jangan kaca dulu.
Wah, kita beli ayam, beli apa, kayu ulin 5 juta, kita bayarnya 10 juta, kita bayarnya kan udah tahu kalau gula kopi dia habis buru kan. Nah, buru dia aja ngeliat orang pegawai, nah pasang bulu tidak ada kawan tukar rokok aja, tukarkannya ulin berataan, bakar aja kau ulin dia sama rokok aja kan pulang kan. Ya Allah ya Rabb. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita memang harus pakai wasilah, dan wasilah yang paling utama adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau kita memaknai kenapa Syekh Muhammad Saman Al-Madani menjadi wali Allah yang utama, duduk dia di makom Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kamal dan jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kada paham, kada usah umpat pikir, umpat dengar saja. Jadi jamal kamalnya Allah taala itu ditajalikan kepada basyariah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun bini-bini bu melihati Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam saja, kada terheran lagi tangannya terpotong, kada terheran lagi saking bungasnya tajaliat kesempurnaan Allah pada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yakub itu sampai buta matanya gara-gara menangisi yang paling dicintai di antara anak-anaknya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dari halus terpisah, ternyata Nabi Allah Yusuf dengan Nabi Yakub itu terpisah. Nabi Yusuf itu ya piatu karena ibunya meninggal saat dia kecil. Karena Nabi Yakub ini banyak anak, dia takut Nabi Yusuf ini bakal dijahili orang, dititipkan lawan bibinya. Kakak dari Nabi Allah Yakub dititipkan. Ternyata seperti datang rembulan, seperti datang matahari, jatuh cinta, bukan jatuh cinta bini-bini lawan laki-laki lah, jatuh cinta bibi ini kepada ketampanan, keagungan, kemuliaan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, sampai kada mau lagi berpisah. Akhirnya masa yang telah disepakati, Nabi Yusuf harus dipulangkan kepada Nabi Yakub. Bibinya mencari cara bagaimana supaya Nabi Yusuf bisa kembali lagi ke dia. Maka pada saat diantarkan ke rumah Nabi Yakub, diselipkan di sarungnya Nabi Yusuf itu emas, dan diumumkan sama bibinya bahwa dia kehilangan emas, dituduhnya kepada Nabi Yusuf. Dan peraturan adat saat itu, siapa yang mencuri menjadi budak dari orang yang dicurinya. Akhirnya Nabi Yusuf balik lagi ke rumah bibinya, dan Nabi Yakub nangis karena rasa rindunya yang belum bisa bertemu dengan Nabi Yusuf. Hanya dalam waktu 1 tahun meninggal bibinya, baru baliklah Nabi Yusuf ke rumah ayahnya. Berangkatlah kisah Nabi Yusuf ini ditulis oleh seorang ulama yang sangat luar biasa, ya, dengan metafora sufistik, wihdatul wujud, bila matahari tiba tenggelamlah rembulan. Bila matahari makrifat itu dibukakan Allah, ditajaliatkan Allah, maka tiada lagi kesusahan dan penderitaan. Sebagaimana wanita-wanita memandang tajaliat kesempurnaan Allah pada Nabi Allah Yusuf, tak terasa lagi tangannya telah terpotong dan berdarah-darah. Maka siapakah yang paling sempurna kalau bukan Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu-ibu habis perang, tetangganya kepada, "Bu, laki pian mati dari perang tadi." Karena diherankannya, Nabi kayak apa aja, sehat aja kak? Karena Nabi belum muncul. "Bu, anak ikam 2 mati juga lawan laki ikam di sana di medan jihad, medan perang." Kadang diherankannya, kayak apa Nabi? Kayak apa Nabi? Kayak apa Nabi?
Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, nangis ibu ini. Aku bahagia ya, karena diheraninya lakinya mati, karena diheraninya anaknya mati. Begitu melihat Rasulullah datang dalam keadaan selamat, semua deritanya hilang. Itulah ma'rifah, itulah mahabbah. Amun kita ini dusta kita ini. Kepada cinta lawan guru, dipanggil guru 3 jam baru datang. Kodep majelis kena guru ai, kena bae udah gawian. Pada cinta bantah aja. Cinta palsu. Contoh jangan marah. Contoh aja. Bah kata modif sial ulun datang itu bukan datangnya. Contoh. Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka wajar kalau Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani menjadi wali kutub, fakhrul wujud. Kenapa? Karena Sidin duduk di makom tajali kamal dan jamalnya Allah, penjaga makam Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gawi itu bukan dihandap, tapi memang disengaja biar berdekatan dengan Sayyidul Wujud Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada pengen terpisah lawan Nabi, kada pengen tergeser lawan jasadnya Nabi, kada pengen terpisah dari makamnya Nabi. Masya Allah. Maka kita pun diajarkan dalam ajaran Torekoh, wabil khusus Torekoh Samaniyah, kita kada terpisah lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jar Nabi hadisnya sahih, amun antum pengen berjumpa dengan aku, kada kawah berziarah ke makomku, maka bersolawatlah kepadaku, aku yang datang. Makanya kita ma'alul qiyam ketika kita membaca solawat, tapi banyak orang yang buta hatinya karena tidak yakin dengan kalam Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, parak Nabi lawan kita. Karena Rasul sendiri yang bepada, in huwa illa wahyu yuha. Nabi kada mungkin dusta, karena omongan Nabi wahyu dari Allah. Amun antum ingin berjumpa dengan aku, bersolawat kepada aku yang datang jangan. Amun hendak mendapatkan doa dariku, beruluk salamlah ketika kita memadahi assalamualaikum ya Rasulullah. Allah memerintahkan Nabi menjawab salam kita. Salam kita lawan Nabi, doa kita nang bungul, nang jahil, nang zolim, nang penuh dengan dosa ini, fakir, hakir, hina, dina ini mungkin kada sampai, kada jadi doa buat Nabi, tapi jawaban Nabi atas kita pasti makbulnya. Jadi jangan juga kita merasa gagah, ulun nih bang sering bersolawat lawan Nabi makanya barokah. Bukan solawat kita itu yang menjadikan barokah, jawaban Nabi atau solawat itu yang menjadikan keberkahan. Amun kita ini kan ada apa-apanya, hakir, fakir, dina, kotor, zolim, banyak dosanya. Bah, habis sampai kalau kita mengakui diri kita ini di hadapan Allah Ta'ala ada apa-apanya. Tapi karena kita punya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka coba Bapak perhatikan, saya membaca dalam manaqib Syekh Saman ataupun dalam kitab-kitab yang masyhur, apa yang menyebabkan Allah membukakan futu ma'rifat kepada Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani adalah rasa kasihnya Nabi kepada umatnya dimiliki juga oleh Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani, yakni doa yang tadi dibacakan dalam manaqib. Bagaimana Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani mengatakan kalau mau baca doa ini 4 kali ba'da sholat subuh, sebelum membaca apapun, maka Allah buka alam kasyafmu. Bukan sekadar baca, ulun udah baca Ustaz 1 tahun bacanya 4 kali dia bagi subuh, kadang ulun tambah 10, 14, bujur, tapi masih bubul aja ulun nih. Dinanya ngaji Ustadz Ihsan menjelaskan apa tuh kadang ngerti juga kita. Apalah penyebabnya? Karena kita membaca tanpa kasih sayang. Hadir
hadirkan rasa cinta dengan umat Sayyidina Muhammad. Jangan munculkan kebencian dengan umat Sayyidina Muhammad, siapapun dia, siapapun dia. Mau Jokowi kah, Prabowo kah, siapa aja. Lagi rame masalahnya ini kan. Jangan umpat mencela kalau kadang memilih, karena itu juga umat Sayyidina Muhammad, jangan dibenci. Amun ada tetangga yang syarik lawan kita, doakan mudahan lekas mati. Kan ada lagi yang syarik lah. Doakan mudahan baik ya Allah, mudah dapat hidayah, dapat rezeki, binanya marah tuh karena kada duit, kada ada duitnya, dompetnya kosong, bininya amok ya. Jadi kalau ada duit nyaman ya, senyum-senyum, undang kita makan, ya, doakan. Jadi umat Sayyidina Muhammad kada boleh disariki, Nabi marah. Ya, cinta dulu. Rasulullah itu dari dia mendapatkan nubuah kenabian sampai ia wafat, tidak ada yang dia pikirkan kecuali umatnya. Dicintainya. Khirsun alaikum, khirsun alaikum. Rasulullah itu pagi, siang, sore, malam khirsun alaikum, cuma mikirin kamu saja wahai umat. Tidak ada yang dipikirkannya. Nabi kada mikirin bisnisnya, kada mikirin kapalnya, kada mikirin tongkangnya, kada mikirin narkobanya, kada mikirin apa-apa. Yang dipikiri umatnya. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Bil mu'minin ar-ra'uf ar-rahim. Dengan orang yang beriman, cinta kasih Nabi lebih-lebih. Dengan orang yang kada beriman, Nabi tetap memikirkannya. Dengan orang beriman, lebih-lebih cintanya. Amun kita umpat jamal kamalnya Allah Ta'ala melalui Sayyidina Muhammad SAW, sifat itulah yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Maka doa Sayyidina Muhammad Saman Al-Badani tadi bisa membuka alam muka syafa kita. Tapi amun masih hati kita ghil, hati kita masih busuk, hati kita masih dengki, masih iri, masih pemarahan, maka jangan harap alam mukasyafa itu dibukakan oleh Allah Ta'ala. Karena amanah terbukanya alam mukasyafa itu bukan hal yang mudah. Dinanya Haji Pamo isuk dapatlah alam mukasyafa, dibuka Allah Ta'ala, bisa melihat aib orang. Wah, anu kayak monyet lah, anu kayak babi lah, anu kayak kucing lah. Amun sendiri tidak bisa menjaga rahasia yang Allah bukakan itu, dicabut kualiannya, dicabut alam muka syafa'nya, artinya kada kawah menjaga amanah. Maka jangan berharap. Ini kan kadang-kadang ada orang datang tuh minta ramal lawan guru. Guru, kira-kira nasib ulun ke depan ini apa? Amun gurunya jujur, kami ini mati tabrak truk. Marahnya lawan gurunya. Wah, guru nih bujur-bujur guru. Lah, betakun dijawab salah, kada dijawab salah. Nah, jadi jangan betakun lah. Umpat aja kelakuan guru, insya Allah selamat ya. Men guru uring jua gitu kan. Guru makan jua. Jangan menyelisih gitu nah. Pinanya gurunya masih guringnya pada aku nih, kadang guring guru sudah seminggu aja. Wah, gurunya aja guring. Lebih-lebih dari guru, kadang-kadang ada murid yang terlalu lalu lah. Anu guru lah ulun ini mendapat malaikat Jibril, jar gurunya. Wah, hebatnya Ikam dapat malaikat Jibril. Dan jadi Nabi juga ajar. Aku gini ketemu Pak Camat ngalih, Ikam ketemu malaikat Jibril. Nah, ini namanya murid yang terlalu lalu, kadang umpat kelakuan guru. Umpat aja yang normal-normal saja. Kena kalau sudah saatnya jadi orang gila, jadi seorang, kan usah disiap-siapkan ya. Jadi seorang. Nah, Bapak Ibu hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan siapapun yang menghauli para aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada para aulia-aulia itu pun diberikan kepada kita, karena itu doanya para aulia-aulia Allah. Wabil khusus Sayyidi Muhammad Saman Al-Madani yang tadi kita baca manakibnya, kita peringati haulnya. Mudah-mudahan keberkahannya Allah berikan buat jamaah majelis, buat orang kampung sini. Ayo orang kampung ini, alhamdulillah di kampung ini ada cahaya ya. Ad-dunya zulumat, jar Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Ad-dunya zulumat, dunia ini gelap, yang membuatnya terang adalah cahaya Allah. Jadi kampung ini amun gak ada orang berzikir, seperti bangkai yang berjalan.
Nabi itu yang bepada bukan ulun kena marah pulang lalu Ustaz di kita bangkai berantak, bukan. Jar Nabi amun ada orang hidup tapi hatinya mati dari zikir seperti bangkai yang berjalan. Ingat itu. Jadi amun ibu berangkat ke pasar hatinya putus dari zikir berarti bangkai lagi nukar bangkai. Ya, nukar iwak lah maksudnya. Jadi bangkai lagi nukar bangkai. Tapi amun hatinya zikir, insya Allah barakah. Ya. Tempat yang paling dibenci Allah itu pasar. Apa ambu? Di pasar itu kerjaan. Ya. Allah paling benci jar Nabi pasar. Kenapa? Karena banyak orang kada berzikir lawan Allah Ta'ala. Tapi jar Nabi, Allah paling senang dengan orang yang rajin zikir di tengah pasar. Nah, jadi isuk ibu bapak berangkat ke pasar, jangan nukar apa-apa, duduk berzikir. Biar Allah senang, biar Nabi senang. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Itu saja barangkali mudah-mudahan kampung ini juga barokah, semuanya hadir barokah, ada kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.